5 dampak positif di balik mundurnya Indonesia dari Piala AFF U23 2022. Timnas U23 Indonesia mundur dari ajang Piala AFF 2022. Kondisi tak menyenangkan ini terjadi karena banyaknya pemain yang terpapar COVID-19 dan cedera. Sejatinya, skuad Garuda Muda akan bertolak ke Kamboja untuk menjalani gelaran Piala AFF, Jumat 11 Februari. Namun, di detik-detik keberangkatan, PSSI kemudian membuat pernyataan, dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera, ujar dia menambahkan. Dengan urung sertanya Timnas U23 di Piala AFF, ada sejumlah dampak positif yang bisa didapatkan pasukan Shin Taeyong. Berikut bola tai merangkum untuk Anda. 1. Pemain bisa fokus pemulihan COVID-19. Ada 7 pemain yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Mereka adalah Ronaldo Kuateh, Muhammad Ferrari, Braif Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi. Dengan tak ikut sertanya Timnas U23, diharapkan para pemain bisa fokus pemulihan. Ini juga membantu pemain beristirahat lebih panjang karena mereka juga bisa rehat dari kompetisi. 2. Pemain yang cedera bisa sembuh lebih cepat. Sejatinya, Timnas U23 membawa sejumlah nama-nama yang masih cedera. Mereka adalah Gunan Sarmandowen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Dengan tak tampilnya mereka di Piala AFF U23, membuat tim dokter bisa fokus menyembuhkan pemain. Di satu sisi, pemain juga bisa lebih cepat dalam proses penyembuhan. 3. Kesehatan tidak terancam. Sejak masa persiapan, Timnas U23 dihantui terpapar COVID-19. Meningkatnya penyebaran Omikron di wilayah Bali membuat mereka selalu waspada. Dengan diberikannya waktu untuk tak ikut serta, para pemain lebih bisa meminimalisir terancam COVID-19 dan kesehatan mereka tidak terancam. 4. Shin bisa fokus ke kualifikasi Piala Asia, dengan absennya di Piala AFF U23, setidaknya meringankan pekerjaan Shin. Sebab, dirinya beserta staf bisa fokus bersiap untuk menyongsong Piala Asia, adapun, ajang ini akan terselenggara pada Maret 2022. Ini menjadi salah satu agenda penting agar Indonesia bisa berpartisipasi di Piala Asia 2023. 5. Klub diuntungkan dengan kembalinya para pemain muda, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di wilayah Bali secara khusus, membuat tim-tim Liga 1 kehilangan banyak pemain. Tak sedikit klub yang harus menunda pertandingan karena para pemain terpapar COVID-19, dengan adanya amunisi tambahan pemain muda, ini akan menguntungkan klub.